Is there anybody out there? You'll never take me alive! Back, man, I need to show you. I need freaking out. It's beautiful. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan membahas film bertema kiamat berjudul This Final Hours. Film ini menceritakan kejadian pasca sebuah asteroid atau meteor raksasa menghantam bumi, dan hanya menyisakan waktu 12 jam saja sebelum akhirnya gelombang ombak api raksasa menyapu bersih seluruh kehidupan yang ada di bumi. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Diceritakan ada sebuah meteor besar menghantam Samudra Atlantik yang mengakibatkan terjadinya gelombang ombak api raksasa dan menyapu sebagian besar daratan di dunia. Hanya kota Perth di benua Australia satu-satunya daratan yang belum terdampak karena lokasinya paling jauh dari lokasi hantaman. Namun diperkirakan ombak api tersebut akan menghantam kota dalam waktu 12 jam ke depan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mencegahnya selain menunggu ajal menjemput. How'd you find this place anyway? I feel safe here. Stay here with me, James. What? Seorang pria bernama James bertengkar dengan Zoe kekasihnya. Hal itu dikarenakan James ingin pergi ke tempat di mana teman-temannya mengadakan pesta akhir zaman. James ingin menghabiskan waktu di sana, bersenang-senang, melupakan kesedihan dan tidak ingin meratapi nasib peradaban manusia yang sebentar lagi akan berakhir. Zoe berharap di sisa waktu yang mereka miliki, James mau menemaninya di rumah, namun James tidak peduli lalu meninggalkannya. Is there anybody out there? Sepanjang perjalanan, terlihat orang-orang berbuat keonaran dan bertindak sesuka hati. Tidak ada aturan, tidak ada hukum, dan tidak ada aparat yang melarang mereka. Semua sibuk dengan rasa putus asanya masing-masing. Sampai di suatu tempat, James terpaksa menghentikan mobilnya karena akses jalan ditutup. Sialnya, datang seorang pria menodongkan golok meminta James mengantarnya ke ujung jalan. Pria itu hendak membunuh seseorang karena sebuah ejekan. Sampai tempat yang dimaksud, pria itu merampas kunci mobilnya agar James itu tidak kabur kemana-mana. Daripada mati konyol dan berurusan dengan psikopat, James kabur lalu bersembunyi. Hey, come here! Tak lama berselang, James melihat sebuah mobil berhenti. Lalu keluar dua orang pria menggendong seorang anak perempuan. Anak itu meminta tolong. Sepertinya anak itu adalah korban penculikan. James tidak memperdulikannya, lalu berniat mencuri mobil itu untuk melanjutkan perjalanan. Namun, suara tangis anak itu menggugah sisi kemanusiaan James. James masuk ke dalam rumah, menghajar dua orang itu lalu menyelamatkannya. Anak gadis itu bernama Rose. Dia terpisah dengan ayahnya sampai dua orang itu menemukannya lalu membawanya ke tempat ini. James kemudian mengantar Rose ke tempat di mana terakhir kali ia berpisah dengan ayahnya. Tapi sesampainya di sana, mobil ayahnya kosong dan tidak ada siapapun. This is what he looks like. Rose menunjukkan foto ayahnya. Ada kemungkinan saat ini ia berkumpul di rumah bibinya. Sayangnya, rumah bibinya berlawanan dengan arah tujuannya dan sisa bahan bakar tidak cukup untuk pergi ke lokasi pesta. My sister lives near here. Karena itu, James berniat menitipkan Rose di rumah adiknya yang lokasinya tak jauh dari sini. Tapi sampai di sana, rumah dalam keadaan kosong dan adiknya ditemukan tewas bunuh diri bersama keluarganya. Apa boleh buat, James terpaksa membawa Rose pergi bersamanya. I feel safe here. Hey, you said you want to do that. Scene kemudian flashback ke waktu ketika James masih bersama Zoe. Zoe memberitahu alasan kenapa dia ingin James menemaninya. Karena saat ini Zoe tengah mengandung anaknya. I'm pregnant, James. Mendengar kehamilannya, James tidak tahu apakah dia harus senang atau bersedih. Sejak hantaman meteor itu, kiamat sudah di depan mata. Tidak ada gunanya bersedih dan menurutnya hal terbaik untuk melupakannya adalah bersenang-senang.
Nah, ada kemungkinan James mau menolong Rose karena nalurnya sebagai calon ayah mulai timbul. Ketika mereka dalam perjalanan, Rose melihat tangan James terluka, lalu memberikan kain miliknya untuk menghentikan luka tersebut. James menyadari Rose ini bukanlah anak gadis kecil biasa, melainkan anak dengan cara berpikir dewasa. Ayahnya selalu berkata bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang sempurna untuk semua orang, dan bencana ini mungkin salah satunya. Let's grab your bag. Tak lama berselang, James melihat mobil polisi berhenti di dekatnya. Terlihat polisi itu masuk sebuah bangunan bersama keluarganya. James meminta Rose mengambil tasnya dan akan menitipkan Rose pada polisi tersebut, dengan harapan polisi itu mau mengantar Rose bertemu keluarganya. Tapi ternyata polisi itu hendak bunuh diri bersama keluarganya, karena mereka tidak mau terpanggang gelombang api. Sorry. Wait, please. What? Melihat kedatangan James, polisi itu meminta tolong apakah James mau membantunya menembak keluarganya, karena dia tidak sanggup melakukannya. James tentu saja menolak, bagaimana mungkin dia membunuh wanita dan anak-anak. Apa boleh buat, James lagi-lagi terpaksa membawa Rose bersamanya. These are things we gotta hold on to. Sampai lokasi pesta, semua orang sudah berkumpul. Mereka berjoget, minum minuman keras, seolah tidak peduli datangnya hari kiamat. Lalu ia menemui Freddy, ketua geng yang mengadakan pesta ini. James bertanya di mana Vicky, adik perempuannya. Freddy berkata mungkin dia ada di kolam renang. Yang ternyata Vicky itu adalah kekasih James setelah ia putus dengan Zoe. Jadi bisa dibilang Zoe itu adalah mantan kekasihnya, meski sebenarnya James dan Zoe masih saling mencintai. Hubungan mereka retak karena James kena pengaruh obat-obatan sejak berkenalan dengan Freddy. Ketika berkeliling mencari Vicky, James terus menggandeng Rose seolah dia ini adalah putrinya. Lalu datang seorang wanita mengaku-ngaku kalau dia itu adalah ibunya. Sepertinya wanita itu mengalami delusi dan mengira Rose itu adalah anaknya yang sudah meninggal. James tidak membiarkan wanita itu mendekati Rose kemudian masuk ke dalam rumah. Dan akhirnya dia menemukan Vicky berada di kolam renang. Vicky yang sudah sejak tadi menunggunya tak sabar ingin berduaan dengannya. James meminta Rose menunggu sebentar lalu pergi ke kamar bersama Vicky. Tapi di dalam James malah bersikap dingin yang membuat Vicky kesal karena James masih kepikiran adiknya yang tewas bunuh diri. Meskipun James itu bukanlah laki-laki baik, bukan berarti dia itu tidak memiliki sisi kemanusiaan sama sekali. My sister's dead, Vic. Sepanjang perjalanan ke sini, dia bertemu dengan Rose yang terpisah dengan ayahnya. Orang-orang meninggal tergeletak di jalanan, bahkan ada polisi yang berniat membunuh keluarganya agar tidak menghadapi hari kiamat. Semua orang telah berputus asa dan keinginan untuk berpesta sudah tidak ada sama sekali. Lalu Vicky bertanya, memangnya apa pentingnya hal-hal tersebut? Semua orang punya caranya sendiri menghadapi kehancuran yang akan terjadi. Waktu yang tersisa hanya 5 jam dan mereka masih bisa melakukan hal-hal menyenangkan di tempat ini. Lalu Vicky menunjukkan sebuah ruangan rahasia di mana terdapat beberapa ranjang dan banyak persediaan makanan. Hanya sedikit orang yang tahu ruangan ini termasuk dirinya, dan mereka berencana berlindung di sini ketika bencana itu datang. Tapi James berkata percuma, ombak api besar itu akan menembus hingga puluhan mil ke dalam tanah, dan tidak ada orang yang selamat karenanya. Seluruh dunia telah hancur, bahkan bunker terhebat pun tidak mampu menahan panasnya api. Mereka semua akan mati dan inilah akhir dari peradaban manusia. Apa yang ia lihat sepanjang perjalanan ke sini seolah merubah hatinya. Di sisa waktu yang ia miliki, James ingin mengantar Rose ke tempat ayahnya. Setidaknya ada hal baik yang bisa ia lakukan selama masih punya kesempatan hidup. James dan Vicky mulai bertengkar. Vicky menangis lalu berkata kalau dia sebenarnya hanya takut menghadapi kehancuran dan tidak ingin mati dalam kesepian. Vic, what are you doing? Mendengar pertengkaran tersebut, Freddy turun ke bawah lalu bertanya kenapa Vicky menangis. James meminta Freddy tidak membohonginya dengan janji bahwa mereka akan selamat di tempat ini lalu keluar mencari Rose. Sementara di kolam renang, beberapa orang termasuk wanita sebelumnya mencekoi Rose dengan minuman keras yang membuatnya muntah-muntah. James marah kemudian mendorong wanita itu. Freddy yang masih kesal karena adiknya disakiti menodongkan senjata ke arah James. Menurutnya apa yang akan terjadi biarlah terjadi. Biarkan orang-orang di sini senang dengan caranya sendiri dan bukan urusannya menasehati mereka. Vicky meminta Freddy menurunkan senjatanya dan membiarkan James melakukan apa yang ingin dia lakukan.
Apa yang ia katakan memang benar, sebaiknya mereka melakukan hal-hal baik sebelum kematian datang menjemput. Dan kini ia sudah lebih tenang dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketika mereka berdua akan melanjutkan perjalanan, mobilnya malah hilang entah kemana. Udara di luar semakin panas yang disebabkan semakin mendekatnya gelombang api. Lalu James berlari menggendong Rose menjauh dari tempat itu, kemudian istirahat di kolong jembatan. Anak itu sepertinya demam dan harus segera diobati. James kemudian mencuri mobil seseorang lalu membawanya pergi ke rumah ibunya agar bisa istirahat sejenak. Setelah menidurkan Rose, James menemui ibunya. Mereka berdua sebenarnya sudah lama tidak bertemu ataupun berkomunikasi karena sebuah kesalahpahaman. Ibunya tidak tahu apakah dia harus senang atau bersedih, tapi dalam hatinya ia bersyukur masih bisa bertemu dengan putranya di saat-saat terakhir seperti ini. Pertengkaran yang sudah lama terjadi itu seolah terlupakan karena tidak ada gunanya mereka mengungkit masa lalu. Ibunya berkata sudah lama ia tidak bertemu dengan cucu-cucunya, dan seharusnya mereka semua berkumpul di tempat ini. Sayangnya hal itu tidak mungkin terjadi. James memberitahu kalau adik dan keluarganya tewas bunuh diri di dalam rumah. Sebelumnya James itu tidak kepikiran akan datang ke tempat ini. Jika bukan karena Rose, mungkin dia tidak akan pernah bertemu dengan ibunya. Dan James akan mengantar anak itu bertemu dengan keluarganya kembali. Lalu James bertanya apakah ibunya punya persediaan BBM untuk melanjutkan perjalanan. Sang ibu pun terharu melihat James memiliki rasa kemanusiaan tinggi. Yeah, good girl. Yeah, okay. Sebelum melanjutkan perjalanan, James meminta maaf pada ibunya atas ketidakpeduliannya selama ini. Tapi yang namanya ibu tetaplah ibu. Dia tidak pernah marah terhadapnya lalu memintanya segera pergi karena waktu semakin terbatas. Lalu di perjalanan, Rose minta maaf telah membuat James terlibat banyak masalah. Selain itu, jauh-jauh datang ke pesta tapi malah pergi mengantarnya pulang. James tidak masalah, sebaliknya ia tuh malah kagum. Rose adalah gadis kecil tangguh dan mampu melewati semua ini. Seandainya mereka itu saling kenal sejak dulu, mungkin James akan lebih mengerti kehidupan seakan dia bertanggung jawab terhadap putrinya sendiri. Setelah perjalanan yang cukup panjang, sampailah mereka ke lokasi tujuan. Dad, I'm here. Rose berlari ke dalam rumah mencari ayahnya, tapi sepertinya tidak ada orang di dalam. Lalu mereka berdua berpencar mencari ke sekeliling rumah. Di halaman belakang, James melihat beberapa orang tergeletak di tanah. Salah satunya adalah ayah Rose dengan luka tembak di dada. Ketika Rose memanggilnya, James buru-buru mencegah lalu berkata tidak ada orang di belakang. Dari gesturnya, Rose curiga James itu menyembunyikan sesuatu. Ia bersikeras ingin melihatnya sekalipun keluarganya sudah meninggal. I need to see him. James akhirnya menuruti keinginannya. Dia membungkus jenazah ayahnya dengan kain kemudian menunjukkannya kepada Rose. Gadis kecil itu pun menangis karena kini sudah tidak ada lagi keluarga yang menemaninya di saat-saat terakhir. James kemudian meminta Rose berhenti menangis lalu meninggalkan tempat ini. Tapi Rose menolak. Ia dan ayahnya sudah berjanji bahwa mereka berdua akan bersama-sama ketika bencana itu terjadi. Perkataan Rose mengingatkannya pada Zoe yang berharap James bersamanya ketika saat itu terjadi. Lalu James bercerita seandainya bencana itu tidak terjadi maka dia akan menjadi ayah. James meninggalkan seorang wanita yang sangat ia cintai di suatu tempat hanya karena ingin bersenang-senang sebelum kiamat terjadi. Rose berkata masih ada waktu untuk kembali padanya. James tidak perlu mengkhawatirkannya karena saat ini ia sudah berada di rumah bersama ayahnya. Rose berterima kasih pada James lalu memeluknya. Setelah berpamitan, Rose berkata kalau dia akan mengawasi James sampai tak lagi terlihat dan meminta James mengawasi Rose sampai ia tak lagi terlihat. Pertemuan singkat mereka seakan membawa makna yang dalam bagi mereka berdua. Rose mendapatkan sosok penjaga, sedangkan James mendapatkan Rose yang mengembalikan sisi kemanusiaannya. Sepanjang perjalanan, siaran radio terus mengabarkan situasi terkini. Suara gemuruh mulai terdengar yang tandanya gelombang ombak api mulai mendekat. Udara terasa sangat panas dan James pun memacu mobilnya secepat mungkin. Namun sialnya, panas berlebih membuat mesin mobilnya overheating dan James terpaksa berlari melanjutkan perjalanan. Sampai di rumah, James memanggil-manggil Zoe yang ternyata tidak ada siapapun di dalam.
Lalu ia melihatnya berdiri sendirian di tepi pantai memadangi gelombang api panas yang siap menerjang pesisir pantai. James berlari ke arahnya meminta maaf telah meninggalkannya. Mereka berdua berpelukan menunggu detik-detik gelombang api itu menghantam dan akhirnya film pun selesai. It's beautiful. Apa yang membuat film ini menarik untuk ditonton adalah karena tema yang disajikan cukup berbeda dengan film-film kiamat lainnya. Umumnya ketika bencana besar datang, tema yang dipilih adalah bagaimana cara mengantisipasi bencana tersebut ataupun membangun tempat berlindung, namun film ini tidak memberikan pilihan tersebut. Sejak film dimulai, manusia sudah dihadapkan dengan kiamat yang sudah pasti akan terjadi. Keputusasaan dan kekacauan moral terjadi di mana-mana. Namun, sebagian kecil kelompok orang justru menghadapi hari akhir dengan bersenang-senang di suatu pesta yang disebut dengan pesta akhir zaman, dan mereka hanya punya waktu selama 12 jam sebelum hari akhir membinasakan mereka. Penampilan kedua aktor utama juga sangat meyakinkan. Penonton seakan ikut merasakan kebingungan yang mereka alami dan rasa terburu-buru melakukan sesuatu di sisa waktu mereka. Sosok James digambarkan sebagai lelaki bengal yang akhirnya mendapatkan pengalaman berharga dalam perjalanannya. Dan akhir kata, film ini merupakan alternatif tontonan berkualitas tentang film-film bertema kiamat ketika kita bosan dengan produk Hollywood yang itu-itu saja. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.